Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam: man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, dan yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait, tuan rumah Bapak Haji Haryanto beserta keluarga. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh beliau diijabah Allah. Dan alhamdulillah malam ini hadir Ustadz Syakir Alam, Ustadz Dubni, Ustadz Faisal Haji Manan, di belakang. Alhamdulillah juga hadir malam ini Ustadz Rubi Abdullah. Beliau ini luar biasa nih. Biasa di luar ya juga. Dan alhamdulillah ibu-ibu juga ada. Hadirin wal hadirat jemaah peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, tadi sama-sama sudah kita dengarkan lantunan-lantunan pembacaan Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtuturar yang dibacakan oleh adik-adik kita yang berbaju warna hiram, kadep beratahan, dan tukang gandangnya luar biasa juga. Ini jemaah majelis lah. Jadi suaranya tadi bagus benar itu. Kami mendengar dengan Ustadz Alam sampai teguguring. Suaranya kayak suara artis. Kita ingat dulu dengan suara Ayu Ting Ting gak ada. Jadi kalau suara harat, suara bagus, baca salawat. Apalagi babinya ini nyamannya waktunya baca salawat tuh banyak. Di rumah begana tadi. Sambil bermasak, nah, sholatullah salamullah. Itu mau nyaman masakan gak? Kada begaram gila, insya Allah kada nyaman juga. Sambil bahasa sapu, sholatu, nang laki melihat di belakang gelian dan aku tenang. Sambil menyusui anak, nah, sambil mahargu anak, timang, sholatullah salamullah. Masya Allah. Malam pulang nang laki pulang, nang laki hendak dia berpindong. Karena salawat ini satu-satunya amalan yang bila kita baca pasti diterima Allah. Ini satu-satunya amalan yang pasti diterima Allah adalah membaca salawat. Kenapa? Kalau niat kita membaca salawat mungkin bukan karena Allah, mungkin hendak minta dengar dengan orang, minta puji dengan orang, minta lihat dengan orang. Tetap hakikat yang dipujinya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, mulutnya memuji Nabi Muhammad, pikirannya ke Nabi Muhammad, walaupun niatnya kadang-kadang beda. Ada yang niatnya minta dengar dengan ini, minta lihat dengan ini. Kalau apa? Yang pentingnya membaca salawat, maka tetap ada nilai pahalanya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain tidak karena Allah, sampaian berhaji, berumrah, sedekah, sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak karena Allah, maka nilai pahalanya nol, kada dapat.
kecuali membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskah, kada ikhlaskah, tetap ada nilai pahalanya. Maka yang pasti diterima Allah pahalanya ini, yang pasti diterima Allah amal kita ini, yaitu membaca salawat dibanyak. Sehari berapa kali kau baca salawat? Berapa? 2 kali. Amun 2 kali membaca salawat pamalar benar. Usahakan pagi 10, sore 10. Malaikat Jibril suatu hari datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril, tahu Jibril? Aku bertakon tahu lah Jibril. Tahu? Di mana tahu? Tahu aja. Tapi masih mendingan nih. Tadi siang ku takoni di Unisik tahu le anu Jibril, anu Firaun tahu. Jibril alaihi salam datang menemui Rasul. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malak. Faman sallat alaihi al-malaika kana min ahlil jannah. Wahai Muhammad, tidaklah berselawat kepadamu salah seorang daripada umatmu hanya dengan sekali berselawat, kecuali Allah perintahkan 70.000 malaikat di atas langit untuk memintakan ampun gasan umatmu yang berselawat kepadamu tadi. Alhamdulillah. Jadi nyaman kita nih beramal, banyakin baca salawat. Pinagalau kan wah ini orang banyak galau, banyak sedih, pina kada berduit, baca selawat. Lihat dompet rabit, baca selawat. Biasanya kalau dompet rabit kada berduit itu selawatnya lagunya sedih biasanya. Alalala, itu kada berduit biasanya. Tapi pas tak kana berduit, wallahuallah, salamullah, atau kana berduit. Tak kada berduit. Alalala, ya Allah. Banyak-banyak membaca salawat. Kenapa? Salawat yang kita baca itu kalau selain hari Jumat itu langsung ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah sana. Abdurrahman bersalawat kepada Rasulullah, diambil oleh malaikat salawatku tadi, dibawa ke hadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat kita bersalawat kepada Rasulullah itu tanpa perantara malaikat, langsung Rasulullah yang mengambil salawat kita. Allahu Akbar. Ini hebatnya nih selawatnya Pak. Ulun nih merasakan berkat mengamalkan selawat, makanya kayak ini jadinya. Kayak ini Bang jadinya dah. Biasa. Ulun amalkan itu semenjak mondok, tamat mondok nih Ustaz Alam nih kawan ulun mondok waktu di Tungkal ya, waktu di Jawa ya. Beliau ini luar biasa nih. Kita doakan mudahan sehat di Jawa saja. Mudahan panjang umur. Mudahan kau berbini 2. Ada niat sedini ada insyaallah. Mun kita adalah terbangan piring di rumah. Itu selawat nang dibaca tuh masya Allah. Apalagi pian mengamalkan. Ini ulun merasakan mengamalkan. Mudahan ini pian kau mengamalkan. Setiap kali imbah maghrib baca selawat 313. Berapa? 313 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Setiap imbah maghrib baca 313 kali. Apa selawatnya? Cari selawat yang paling harap, yang paling mantap. Yang pertama kali selawat itu timbul, yaitu selawat Jibril namanya. Apa selawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Ini selawatnya pendek, selawatnya handap, tapi masya Allah ini selawat paling Tuhan. Kenapa disebut selawat paling Tuhan? Kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Ketawa, aku mana pun ketawa. Tahu lah. Di mana tahu? Nabi Adam alaihissalam itu Bu, ketika diciptakan Allah, surangan di surga. Jadi mau surangan ini kan nyaman. Aku setengah bulan dah gue kali buli ke rumah. Rasa raung jangan kadang. Mau untung aja bercandaran ya. Jangan kelihatan ginju abang raung aja. Kita ingat orang rumah. Tapi insya Allah nih malam Jumatnya selesai ya semua. Kita dikodok jamaah takhir aja ini.
Ini bangun nasib si sekong nih mulai. Orangnya kada hendak dibawa ke sini. Ya kenang meji kan abang cari aja 9 sekong selesai yang banyak ya cadangan. Insya ini mau direkam kedengarannya terbenam diri. Jadi linknya sampai sini aja batu mati channel lagi. Banyakin baca salawat 313 kah? 313 kali. Salawat sallallahu alaihi Muhammad. Ini salawatnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam ketika berdiam di surga merasa sunyi, padahal nikmat dah macam-macam di surga itu. Macam-macam makanan semuanya ada. Pada waktu itu bidadari belum ada. Belum ada lagi bidadari. Jadi tahu si Adam ini nih. Ngot si Adam. Jam malaikat apa Adam tahu ngot. Dada rela ini Jibril orang Banjar itu saya Adam. Dada rela aja. Tetap tambahan aja gitu. Biar memadahkan di pasar Abdurrahman, Ustaz Abdurrahman nyambatnya Nabi Adam orang Banjar ya. Kita tambahan aja gitu. Kayak kira kada masuk di akal jangan dicayai. Ujian Nabi Adam kayak ini rela. Aku nih di surga ini memang lengkap bang nikmat. Cuman rasa sunyi aja banyak kira-kira deh. Allah Maha tahu. Allah tidurkan Nabi Adam pada waktu itu. Subhanallah. Dicabut tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Dijadikan sosok manusia berbentuk berjenis perempuan yang masya Allah cantik jelita, dihiasi dengan hiasan surga yang bernama Siti Hawa. Ungas benar. Yang Siti Hawa itu mau digambarkan matanya biru. Mau kita kan hirang mata sebubuan. Hidungnya mancung ke bawah, mau kita kan mancung ke atas. Pipinya halus, putih, mulus, awak kayak gitar Spanyol. Mau kita kan rata aja kadang kayak derum atau melimpak ya. Kasian aja Mbah kawin dengan yang laki 10 tahun belemak aja nang bini ini. Nang laki bakulus, bahalus. Tekanan batin terus nang laki. Nang bini tak harap bini bamamai laki. Masya Allah. Dibangunkan Nabi Adam. Melihat, Adam. Kau siapa? Jawa, ada deh. Itu tambahan yang itu tuh. Kira-kira kayak itulah kisahnya. Ada deh. Kau siapa Adam? Bungasnya Adam nih kada sabaran. Naranya barang hanyar. Semuanya kan halal di surga. Termasuk Siti Hawa tadi karena merasa ini halal jadi di surganya langsung Adam hendak meragap. Pas hendak meragap stop dia Jibril. Wah, jadi lagu Rumah Irama Nang Stop tuh sudah ada dari dahulu. Itu asalnya tuh stop perdebatan stop. Kan ada lagi kan? Di jalannya ada juga tulisan stopnya. Stop jar Jibril. Ikam damai jangan hendak mencapai si Hawa nih. Udah ini kan halal kan di surga bujurai. Tapi yang satu nih beda. Ini harus kau halalkan dulu. Kapannya Adam kira-kira cam halalkan anak ama sakarung dong mas banyak nih nah. Apa yang kada ada? Yuhai, kena aku unjuki Hawa nih nah. Kau halalkan. Ujar Adam, bukan maharnya tuh bukan emas, bukan intan permata, tapi maharnya adalah kau berselawat kepada kekasih Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Adam kayak apa selawatnya? Nah ini aku ngajari Jibril. Kau baca Sallallahu Alaihi Muhammad 14 kali. Wa fi riwayat dan ukhra, sebagian riwayat yang lain 17 kali. Akhirnya Nabi Adam membaca selawat itu, lalu dinikahinya Siti Hawa entah cara yang dikehendaki Allah, lalu halallah Siti Hawa ini. Sampai sekarang dalil boleh tadi menjadikan bacaan selawat, menjadikan bacaan Quran, menjadikan hafalan Quran sebagai mahar mengawini bebinian. Makanya istri yang solehah, calon bini yang solehah itu kalau minta jujuran kadang mau mahal-mahal. Ini ngatakan ini nanti. Jangan baca hafsiyah jaharat. Bila dilamar orang kau dosa mah mahal minta jujuran 80 juta tuh sadang ya sudah. Kita jual salah orang handap. Ini mahal-mahal minta jujuran. Gaya-gaya solehah. Berjalan tuh nah pinata tunduk 2 kali masuk got sudah. Sekali dilamar orang maka yang melamar nang kain ini nah ya Allah nang saleh-saleh ini nah naranmu saleh aja Pak. Ada naranya saleh
mana narannya saleh orangnya langsung nang melamar kayak ini. Lalu kalau Anda jujuran mahal, talalu benar. Talalu benar. Makanya kata Nabi, perempuan yang paling banyak barokahnya itu adalah perempuan yang ketika dilamar laki-laki maandak jujuran paling murah. Wah, orang di kampung tuh pasarannya 20 juta, kalau 5 juta jadian. Karena orang ngerti lamu saya tahu betikar pandan jadi dia mau patah-patah gitu lagi. Itu istri yang soleh, yang soleha. Apalagi sampai bang Ayah, aku nih jujuran kadang mahal, kadang yang penting itu bang tadi cukup aja panggangan baruhan lampu 2 ikong rencana. Cuman bang aku minta nih nah maharnya kena jangan seperangkat alat salat, jangan emas 5 mai. Makanya deh bacakan surah Ar-Rahman. Wash. Kawinannya si Jainab dengan si Udin nih kawin. Ada yang lain lah. Minjam larang nolak, aku nih kesambat pulang ya Allah. Ampun maaf lah di kisahnya aja nih kisahnya aja. Kawinannya nah dibacakan si siapa tadi? Dah si Tokol aja lah, dah si Tokol. Ang Tokol baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nang bini titik banyu mata. Jangan lagi. Belum dia aku baca apa tadi? Bisul aku baca bagai. Kan. Sangka nang lagi tadi kesesadihan lagunya tadi lah kok. Rupanya bisul kawan baca. Bacakan lagi surah Ar-Rahman. Wah. Akhirnya dah halal. Masya Allah. Mun sudah halal, mun sesama beilmu nih nyaman malam pertama tuh ada bacaannya. Ujar Nabi SAW, bila dua laki bini itu berhubungan sebagaimana seperti nang biasa, bila kada berbismillah hantu 4 bulan di situ, bujuran. Lalu jadi anak, ya nang anak tuh nakal tuh hantu 4 bulan di situ. Makanya ingatan ini nah, karena bila kawin baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibisyaitan wa jannibisyaitan ma razaqtana. Itu doanya ta. Hafal lah. Ya juga kan. Belum kawin lagi hafal sudah. Lalunya. Nang kawin aja belum tentu hafalan lagi kita. Emang kadang-kadang bisa kadingat lagi bacaan itu. Sudah uyuh, alhamdulillah. Allahumma jannibna minasyaitan. Tahambat sudah bacanya. Nang bini bedahulu mau kaya aduh bo deng kalau bu nang tuha oh iya kalau deng lain juga suaranya nih nya memang kalau gadis tuh lain tuh. Maaf lah nih begagayan santai aja kita dosa serius benar malam aku tahu pian nih banyak masalah tahu memang kada tapi begitu itu kasihan ngomong orang ketawaannya merangut anak mati dah lagi makanya kita bawa kakak tawa harus tapi ada ilmunya nih ada ilmunya orang yang soleh dengan solehani bila berdua laki bini nyaman seirama amun kita dengan bini itu cocok nyaman banget bang subuh di mana bang kita subuh di pengajian di Masjid Darul Hikmah aja. Siapa berceramah sih tuh? Ustaz Abdurrahman habarnya. Dah kawin nih orangnya. Udah kawin. Aja kita tulakan sih. Marajinnya 2 lagi bini tulakan. Jam 2 turun dah. Jam 2 turun dah. Sekali sampai ke masjid, akhirnya parayang nih ya. Katai. Jam 2 betul-betulan masih bungol benar juga 2 lagi bini nih ya Allah. Taliwat rajin ngalih taliwat rajinnya kayak itu jam 2 turunan sudah. Masya Allah talah pengajian nah hujan nang laki mendingan kita kayak nah lo karoma ini belum banakannya gini orang pengantin anyar kita cari cacana yang dulu di mana bang di Juhur aja Juhur kan maghrib Juhur aja sampai ya di Johor tuh makan cannya di Pipinjong tuh nah berselfie nah berdua nah orang ajar kawin nah bersesuapan ini tali liar membayangkan enang jomblo sakit tang malam ini sudah Insya Allah bahkan orang dua laki bini itu saling memandang aja dapat pandangan rahmat dari Allah
Orang yang sekali saja mendapat pandangan rahmat dari Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Saling memandang ini dapat pandangan rahmat Allah. Jadi mudah orang dua laki bini ini menghendak dapat pandangan rahmat dari Allah. Dia memandang pasangannya dengan pandangan kasih sayang. Makanya kita kalau memandang bini itu harus dengan kasih sayang. Senyum, sayang, sayang, apa bang? Apa bang? Bagusnya kan ini baik, sayangnya. Apa bang? Coba baik-baik menjawab kenapa sayang. Itu I love you. Balas juga I love you too. Itu jangan I love you. Kalian aku dengar jangan. Tuha sudah tahu lah ya. Justru Tuha tunang mantap tuh. Masya Allah. Nah itu kita bahas tuh. Kita bahas maulid tuh. Ancap benar tuh bahas ke situ tuh. Kita mengadakan maulid Nabi SAW. Ini adalah wujud cinta kepada beliau. Betul? Kalau bukan karena Rasulullah, tidak mungkin kita ngumpul di acara kayak ini. Ulun ini dari mulai pagi tadi berceramah di Unisi. Di Unisi banyak pembiniannya di Unisi tadi. Mas pulang. Aku tergijem teman jalak nih. Ngalih berceramah panang pembiniannya. Syarau. Imbah Juhur tadi di majelis di Kampung Baru Anam sini, majelis Ustaz Madun lah. Imbah Maghrib pengajian di Wadah Haji Moyen. Imbah Isya tak kasih punan. Ini jangan awaknya ulahan Jepang rakai udah. Tung aja ulahan Allah Taala. Alhamdulillah berkat doa pian berata, mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang menginfakkan hartanya, menyumbangkan hartanya, mensedekahkan hartanya walau 1 dirham, ujar kita walau 10.000 rupiah tuh nah, untuk terlaksananya peringatan Maulid Nabi, yang mana di situ ada pembacaan Maulid Nabi, yang mana di situ dikisahkan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal menjadi kawanku di dalam surga. Kawan dengan Sayyidina Abu Bakar kita. Makanya ulun kada heran, ampun maaf, bila pian mengadakan Maulid di masjid di Surabaya iuran, ulun kada heran. Nang ulun kagum itu pian mengadakan Maulid pribadi, itu yang ulun kagum. Seperti malam ini, dahan sidini tambah sugih banyak, amin. Dahan sidin sugih lamen. Rumah Bang Udin bermaulid tendahan sidin sugih hijaunya. Bang Udin dahan kau berbini 2 amen. 40 orang kan diam sudah. Ulun yang kagum itu mengadakan maulid, masya Allah. Semuanya sidin menyiapkan. Apalagi sampai menyiapkan nasi bungkus, kada kegampangan. Ganal dananya Pak. Ganal dananya. Tapi ingat janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah." Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, aku bakal memberi syafaat kepadanya. Ayo, di antara amalan supaya kita dapat syafaat Nabi di hari kiamat, dapat pertolongan Nabi di hari kiamat adalah dengan mengagungkan maulid Nabi, memeriahkan maulid Nabi. Ini malam masya Allah, aku takjub tadi pagi pas masuk mah di belakang. Tanya bacaannya nih, peringatan maulid Nabi Muhammad. Nah ada nah kambang keladi kan apa? Kambang keladi lah. Nah bakal kambang biasa. Kayak ini orang mengadakan maulid. Ini aku ingat waktu berceramah di Pulau Kijang. Kayak ini bang jadi hias, cuman kursinya pengantin, ada kursi pengantin. Duduk di kursi pengantin, aku tuh duduk kursi, ya Allah rasa anak kawin. Ada yang ini sampai kursinya rasa anak patah aja udah. Di hadapan diletakkan telur bintalo nilai kata lah. Asalku bintalo tadi, ya Allah. Anjalasi tadi benderanya, ya ku duit kan apa ini? Rupanya bertulisan bendera, apanya tulisannya tak ada tahu juga. Ini nah, diandakinya tabak ini. Masya Allah, ini pian yang mensedekahkan inilah nanang mahias ini. Mudahan kabul hajat pian berata. Dan ada harapan kita malam ini selain dapat cinta Rasulullah, mudahan berkat Rasulullah kabul hajat kita berata. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudahan selawat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum lahirnya Rasulullah itu dinamakan zaman itu zaman jahiliyah. Arti jahiliyah apa? Secara bahasa Arab jahiliyah itu zaman kebodohan. Bukan berarti orang yang sebelum Rasulullah itu orangnya bungul-bungul, kadang pintar-pintar. Lalu kenapa disebut zaman jahiliyah? Zaman yang penuh kebodohan, karena pada waktu itu Rasulullah sudah menampakkan mukjizatnya, tapi masih aja kada percaya, masih aja percaya hal-hal yang syirik. Makanya disebut orang yang bodoh. Bukan dalam ilmunya lah, orangnya dalam ilmu pintar, tapi dalam keyakinan bodoh. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika sudah masuk Islam, Rasulullah, para sahabat sering melihat Sayyidina Umar ini kadang menangis, kadang tertawa. Kadang menangis, Sayyidina Umar bila ungut sorangan menangis, kadang tertawa, korehing sorangan. Ya sahabat, takoni sahabat, ngapa marah? Mau banjar ya sahabat nih, banjar halabiu. Ngapa marah? Itu Umar. Tambahan ya bang itu, supaya paham. Itu Umar. Ya kenapa aku melihat kamu tuh kadang menangis, kadang tertawa, ngapa darah? Ujar Sayyidina Umar, kayak ini ginganya. Begin, jauh bahari, mat bahari dia begin tuh. Itu tambahan yang itu tuh. Ujar si Umar, wahai sahabatku, aku ini jadi menangis tertawa, tak ingat dulu waktu aku zaman jahiliyah sebelum aku Islam. Apa gara? Yang membuat aku menangis dari Sayyidina Umar, dulu aku punya anak perempuan. Dulu aku mau umumkan kepada masyarakat, siapa yang melahirkan anak perempuan kubur hidup-hidup. Maka kami dulu waktu zaman jahiliyah paling supan bila diisi anak berbini ini. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah itu nanaran anak berbini itu mun sudah ganal pasti memberi supan. Karena di zaman jahiliyah bila anak berbini yang sudah mulai gadis ditangkap, diperkosa dan lain sebagainya, akhirnya orang tuanya nang supan. Makanya waktu zaman jahiliyah siapapun yang melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itu jas rumah aku nang diisi saran kayak itu. Ternyata waktu itu istriku lagi menak melahirkan. Aku ini kadawani jesuman mengawani biniku melahirkan di luar kamar. Kada lawas melahirkan bininya. Kan normal aja bunyinya kayak itu. Nya dengan bunyi kekanakan wah ini bila lahir. Itu calon penyanyi dangdut tuh biasanya. Lahir anak Sayyidina Umar, dilihat oleh istrinya, "Ai, begini nih." Ajak dibungkus pakai kain, pakai selimut. Masuk Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, begini kalau laki, mau begini pajal darah jadi ke belakang rumah tuh nah. Ujar nang bini Sayyidina Umar, lalaki banget. Bagus. Sawat begini, kukupur. Semenjak itu yang mengurus anak Sayyidina Umar ini bininya Bang. Jangan sampai nih Sayyidina Umar tahu. Meranjak dewasa, sampai dewasa ini anak Sayyidina Umar kada tahu bahwa ini nih begini. Akhirnya apa? Suatu hari dibawa Sayyidina Umar berburu. Jadi anak Sayyidina Umar yang berbini ini Pak, yang berbini nih dipakai pakaian lelaki oleh ibundanya. Karena sudah meranjak dewasa, pengadatan orang Arab itu kalau sudah mulai ganam itu dibawa berburu, berburu ke hutan. Dibawa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar anu dengan aku nang bawa anak kita tuh anak berburu, gugup mamanya, gugup nang bini Sayyidina Umar. Jangan sampai ketahuan nih, supaya jangan curiga, yalah dibolehkan lah. Hati-hatilah, tulakai dengan Sayyidina Umar anaknya nih. Di tengah perjalanan, anaknya nih anak bakame, anak bakame, ya semua bakame hasil tuh. Orang jahiliyah tuh bakame berdirian, cuy, zaman makan orang jahiliyah tuh. Di mana dinding kamehnya, cuy. Ini anak Sayyidina Umar, pas anak bakame, di mana aku bakame? Situ bang Sayyidina Umar berdiri hasil tuh, dihinggat bahaya. Curiga sudah mulai. Kamu lelaki lah kok
Tahuam ya. Tahuam bulan. Kalau kau lelaki, ujar nasi Umar, kalau kau lelaki pasti bisa kami berdiri. Kau bahagia, mana bingung juga lah ya Pak. Sayyidina Umar mulai curiga. Ketika itu dibuka oleh Sayyidina Umar celana daripada anaknya tadi, subhanallah. Melihat, babi ini berarti selama ini kata Sayyidina Umar aku dibunguli biniku. Tidak pikir panjang, Sayyidina Umar langsung menapuk lubang, udah ditabuk anaknya tadi yang masih hidup, ditaruh di dalam lubang tadi, dikubur hidup-hidup, minta tolong bah, tolong, tapi kata Sayyidina Umar sedikit pun aku kada hendak menolong. Itu waktu zaman jahiliyah. Makanya Sayyidina Umar berkata, setelah aku masuk Islam sampai sekarang aku bisa menangis namun ingat kejadian itu. Kayak itu pangleh ya sahabat, jadi menangis sorangan. Itu ingat anak, kubur hidup itu. Yang kedua kata Sayyidina Umar, yang maulah aku ini kadang tertawa sorangan, lucu ya Sayyidina Umar. Waktu zaman jahiliyah kami ini maulah Tuhan nang kami sembah, kami nang maulah. Suatu hari ya Sayyidina Umar, aku hendak bertulakan jauh, bepergian jauh. Tuhan ganal di rumahnya dari kayu, dari batu. Bila ku bawanya kadang muatas halus nih. Akhirnya terpikir, ini Tuhanku ini buatanku sorangan, ulahanku sorangan. Akhirnya terpikir Sayyidina Umar, maulah Tuhan dari tapung diulah nang kayak wadah buhulu tuh, tapi bentuknya kayak Tuhan. Nah, nyaman dibawa, ringan pulang ke Sayyidina Umar. Nah, diandaklah di tas Sayyidina Umar. Bajik. Diandak di tas Sayyidina Umar, Tuhan tadi. Ringan aku dari wadah buhulu lah. Diandak dibawa Sayyidina Umar, bawa. Maka perjalanan jauh nih. Di tengah perjalanan Sayyidina Umar nih lapar, makanan habis sudah, pikir cuma warung ada kopi ada. Sayyidina Umar iya ada kayak panen tak ingat, ini Tuhan kuning dari wadah dulu tadi nah. Mau kada mawain maaf Tuhan lah ya, tanganmu lu makan ya Tuhan ayu habu mulai. Diambil tangan Tuhan tadi, makan, habis tangan Tuhan hilang sudah, tinggal awak, kepala, betis lagi, dibawa lagi. Masih jauh perjalanan, di tengah perjalanan masih juga belum sampai, perut Sayyidina Umar lapar lagi. Ini kepala namanya yang dimakan, tengok pulang Tuhan di belakang, masih ada kepala kawannya gitu. Esok harinya waktu dibuka tadi, diambil pulang kepala Tuhan tadi, makan pulang. Akhirnya Tuhan gak ada kepala lagi, hilang kepalanya sudah. Ya Allah, masih dibawa, perjalanan masih panjang, lapar lagi, ingat pulang uang Tuhan. Di paruh Tuhan masih ada, nah betis Tuhan masih ada. Akhirnya habis Tuhan ku makan. Itu Bang Sayyidina Umar yang membuat aku sampai sekarang kadang tertawa sorangan. Betapa bungulnya aku Sayyidina Umar, Tuhan ku ulah lalu ku makan pula. Itu kisahnya tuh waktu zaman jahiliyah. Nah ini kisahnya. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Taala rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk umatnya saja, tapi seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk binatang, semuanya itu Rasulullah ketika lahir menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua berasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh penuh suka-duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya, tahun gajah dilahirkan
yatim dengan sesuai disusui 6 tahun wafat ibu. Inilah kisah yang penuh penuh separuh hafal separuh kada nang kada ini tengah-tengah kami dalam hati aja santai. Sudah salawat kisah Nabi kita nih banyak nang kada hafal bujur kada, tapi sudah lagu dangdut pal aku yakin dah lagi bebinian banyak nang hafal coba aku tes dulu lah pasti banyak nang bisa nyambut deh. Bo deng nah, lain kan lain juga suaranya bila oi ya bila deng ya. Nih konak betakon deh lah kita tes lagu dangdut deh. Bila kamu di sisiku ya Allah hati rasa ya lakian ini supan deh rewa. Jangankan lagu dangdut Malaysia hafal, sampai lagu India hafal yang judulnya Kucuk-Kucuk Tahi itu hafal aja lagu nang kayak itu. Ya Allah, sampai artis sinetron tuh hafal. Artis sinetron nang di Indosiar tuh bila ditakoni ini apanya perannya ini nih Ustadz ini nang istri nang selalu terselingkuhi. Hafal nang ini bang nenek rambut hendak istri nang selalu tersakiti. Lagunya kayak apa? Menangis membayangkan la ilaha illallah ompat yo bungol nyawak. Aduh Ustaz hafal deh aku ketujuh ya nonton itu tuh Ami aja Ami kadang-kadang titik juga punya mata melihat istri yang tersakiti itu kasihan deh lo juga. Cuman aku menunggu judulnya ada judulnya suami yang tersakiti. Jangan bini harus tersakiti, laki bisa juga tersakiti. Usah buat kasihan nang laki ungut di muhalawang takutnya kawan apa tuh ngomong ada depannya nah sakit juga hati tuh. Makanya ibu kada boleh pemalarwan laki bo deng kan lain kan yang lain juga oi deng jangan pemalarwan laki. Ulun ini kebetulan di Tanjung Baru tuh tukang ngawinkan orang. Alhamdulillah ulun gak kawin lagi ya men. Tapi belum tahu lagi lihat situasi dan kondisi deh. Aduh aja gayaan aja para rami aja tuh. Jadi datang dua laki bini ke rumah. Jadi bila ada masalah keluarga datang ke rumah tuh bekalahi di hadapan ulun. Maka nang bini ini harap dia bisa aku guru aja anak minta carain dengan laki kone. Jangan apa sabar kada ada saya sabar lagi ngapa gara laki kunit pamalar wan duit astagfirullah takut niku lakinya bujur ikan pamalar wan duit bujur ay guru ay takut tanam pas abad gama tahu bebandir kalau ketentelingnya kan aku nih guru ay jadi pamalar wan duit tahulah laki kundah oleh bini kunit pamalar napa bang nang itu la ilaha illallah rupanya nang bini pamalar. Makanya ibu jangan pamalarwan laki. Bo deng ini pamalarwan laki pamalar ya Allah. Nah nang laki menggetok deng maka teh telur 3 cawan habis deng tanya nang bini apa ada jadi jangan laki kasihan laki. Jangan kayak itu buat iya nang laki tuh bener dah meminta kada mau depan moyak nang laki pakai bahasa isyarat dia lagi bila malam Jumat para lakinya nang bini deng apa pesawat anak meluncur dia nang bini lapangan dari balicak pemulai lapangan balicak rupanya nang bini ini bahalangan apa jangan laki kada berpadah pun tahu itek talah 3 ada pemulai di sini kabar aja nang bininya Jumat yang kedua nang laki kayak itu pulang deng apa lah pesawat siap meluncur
nang bini lapangan tagah langsung mulai. Rupanya masih ada lagi maraju nang lakinya. Laki ini bisa aja maraju, Pak. Jangan dianggap kayak ini, sungguh kayak ini bisa merajuan. Maraju nang laki Jumat ketiga, nang bini sudah mandi bersih, udah bungas sudah siap sudah. Ujian nang bini, bang, apa? Nang laki. Terbalik. Lapangan aman dan terkendali. Ujian nang laki, pesawat hancur. Ya Allah. Tuh itu dah nang diingat ibu bulik dah. Jadi ingat Anda, ini surganya ibu nih. Laki ini surganya ibu. Surganya ibu laki. Kalau ibu belum kawin, itu surga Allah letakkan di bawah telapak betis mama kita. Tapi kalau ibu sudah kawin, surga Allah pindah ke bawah telapak betis laki. Kena beri kena jungkang laki gua. Jungkir balik tang laki. Makanan laki ini kasihannya, halo ya awak. Sangkut ke paku sini. Jangan laki ngepanjungkan aku cari surga pemulai sih. Ini laki berkokuan ada nih. Maksudku surga di bawah telapak betis laki, ibu taat wan laki di rumah tuh baik-baik melayani laki buat. Moke kami ini naran laki ini bola kayak ini panah. Kami ini berat sebenarnya jadi lelaki ini. Kenapa? Dosa bini laki umpak nanggung. Jadi kalau kita diisi bini membuka aurat keluar rumah 100 dosanya 50 surang kita kan kepalanya nang bini. Dan tahu apa berdosa juga kita. Bila bini ini kada sembahyang dapat dosa 150 surang laki. Tapi dosa laki bini kada umpak nanggung. Laki hendak kayak apa kebuntatnya, bini kada dapat dosa. Tak ada sembahyang kada jungkir balik, kada apa-apa. Nak bercanjang kada jalan, kada apa-apa. Bini kada ada nanggung dosanya. Itu laki surangan nanggung dosa. Duit bini lain duit laki. Itu nyatakan tuh laki apa? Duit laki, duit bini. Setuju lah. Nyaringnya. Sadar yang masalah duit setuju harus. Oke, kada apa-apa, kami ikhlas, dah apa-apa, duit kami, duit ibu, duit bini, lain duit kami, dosa bini, dosa kami, lain dosa bini, kada apa-apa, cuman kami minta satu aja, baik-baiki, nyamani servisan kami di rumah. Nah, kan, kada paham kan? Kayak Pak Ustadz nyerpis laki, bah, anakku jelasakan kau pulang, ada perlu kujelasakan, ibu senyum di rumah. Apa susahnya senyum di hadapan laki, Bu? Ini di rumah perangutan. Bila duduk tuh di Mualawang. Nang laki hendak menggawil tautan. Kenapa ada tautan? Batu gilingan di tangan. Aku jalan ini bilang ganggu aku nih tak kapalan aku mulai. Ya Allah. Takak benar di rumah apa? Ibu senyum di hadapan laki, tahu leh? Ibu kalau senyum di hadapan laki itu pahalanya 10. Kurehing di hadapan laki pahalanya berapa? 10. Laki boleh. Ngaleh leh senyum dah, ngaleh leh. Senyum. Apalagi nang ada nih di pipinya nih langsung bentuk kan apa langsung pipit nah. Bila itu senyum nih tak kureh, nah belubang pipi nih omah nang laki melihat kasana meragap aja kunjang laki. Coba itu baru senyum nang kada berbunyi, apalagi sampai berbunyi bang laki datang. 100 pahala. Bila berbunyi 100 pahala. Sok datang lagi. Terus nyaman. Apalagi kalau sama jadi kuntilanak itu. Ya Allah, nyamannya cari pahala. Dan hebatnya seorang istri ini, nyamannya jadi berbini ini adalah, nah, hanya dengan mencium belakang telapak tangan laki itu setara pahalanya dengan mencium hajar aswad. Subhanallah. Kami waktu pulang umrah dulu melihat orang mencium hajar aswad bilang bakal kajal. Ada nanti juga balik kemana? Ibu kada perlu berhemat bakal kajal cium hajar aswad di rumah, hajar aswad diikungan. Nah, apalagi laki ibu hirang batu hajar aswad hijau lah gitu boy. Kan hajar aswad itu batu hitam, laki hitamnya cocok bener boy. Ambil boy, tangan laki itu dicium nah. Bo, deng.
Nah, kan ya. Dicium telapak tangan laki. Dicium. Cara mencium telapak tangan laki itu jangan kedehi. Kedehi itu musuh tekan paloh namanya. Apa Allah bobo masam bola. Ini dipakai hidung nah. Ambil tangan laki. Makanya laki mudak belajar nih. Jangan ini mau nggak aja soal aku cium tangan sepumong ini. Cium. Mencium tangan laki pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Coba hebatnya, nyamannya jadi berbini. Nah sebaliknya bini sunah mencium telapak tangan laki, laki sunah mencium kaning bini. Soalnya lagi dicium Pak. Ada suara sian itu. Mulai isok jaga di muhalawat. Jaga mau busupan kiji makan mata. Nah jaga di muhalawat. Ini kadang nang laki kada paham. Nang bini masangi dan tentang laki apa lanjian benar wah ini sambatnya lanjian itu bukan lanjian tuh baik itu sunnah. Kenapa? Kita kalau terbiasa mencium kaning bini, insya Allah bu laki kita nih kemana aja pasti ingat terus ibu. Ini supaya anak menjadikan laki itu setia dengan ibu, jangan selingkuh, jangan hendak kawin pulang. Itu caranya tuh. Ibu harus sering dicium keningnya. Cuman diharumilah sedikit buat sini. Jangan nang berpupur baras, deh tabal pupur baras. Sampai anak yang cium kalimpanan mata laki. Jangan ulah. Nah, isok nah cari nang pupur nang mahal-mahal nah dia deki palbon sini. Dicium laki, insya Allah laki ibu kemana aja teganang terus ibu. Makanya ulun alhamdulillah kemana aja ulun tulak itu kada suah ketinggalan cium kaning bini ini. Makanya sampai wah ini masih setia alhamdulillah. Tahun ngena ulah. Lihat situasi dan kondisi tadi tidak ada. Alhamdulillah. Kenapa tak ke situ larinya? Jauhnya dari pembahasan maulid tak cium dari sini larinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna menurut kita dan menurut Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba keutamaan orang yang mencintai Rasul. Dulu di zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki ahli maksiat. Setiap hari gawiannya maksiat aja. 200 tahun maksiat aja gawiannya. Dulu kan umur umat nabi-nabi dulu itu panjang-panjang. Sampai 200 tahun, 300 tahun itu tuh biasa. Ini ada seorang laki-laki 200 tahun maksiat hanya kepada Allah. Sekampungan tuh tahu bahwa ini nih nakal benar, penjahat benar. Akhirnya mati. Waktu mati tadi sepakat sekampungan ini dengan dikubur kita timbai aja ke padang sampah. Karena ini ahli maksiat supaya yang lain jarak melihat jangan lagi nangka ini lah. Akhirnya dilempar ke padang sampah. Nabi Musa dapat perintah dari Allah. Hai Musa, kau jemput kekasihku nang di padang sampah itu. Itu ada kekasihku di situ. Dicari oleh Nabi Musa. Nabi Musa, ini nang ahli maksiat nang 200 tahun tuh maksiat aja gawiannya. Kenapa Allah menyambat nih kekasihnya? Akhirnya Musa munajat kepada Allah. Ya Allah, apa sebab kau menganggap ini yang ahli maksiat 200 tahun maksiat kau anggap dia kekasihmu, bahkan kau ampuni dosanya nang 200 tahun. Apa sebab ya Allah? Apa kata Allah? Hai Musa, ketahuilah, itu hambaku nang laki-laki nang maksiat itu. Suatu hari dia pernah membuka kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada nama kekasihku Muhammad. Ketika dia memandang melihat nama kekasihku Muhammad, dia cium nama tadi. Dengan berkat dia mencium nama kekasihku Muhammad, kata Allah, aku ampuni dosanya yang 200 tahun. Subhanallah. Coba, apakah lagi kita yang selalu memuji Rasulullah? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
Allah adalah syafaat Nabi-Mu ya Allah. Apa yang kami lakukan ya Allah, kami berharap syafaat Nabi-Mu ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Alhamdulillah. Kisah yang kedua lagi, Mbak Tuh nyampean kita. Nah, dosa belalawas ceramah nih sejam setengah jadilah. Abu Lahab, tahu Abu Lahab lah? Apakah tahu Pak? Tahu lah Abu Lahab lah? Kita tahu, tahukah ada? Oh ada. Takut taninya bertahu. Ya ketahu ku tahu ini di mana tahu aja. Ini tahu dah ceramah kau ini tahu dah. Berarti karab tulak dah. Abu Lahab itu seorang yang kafir, paman Nabi SAW. Dia dihukumi oleh Allah Ta'ala nyata di akhirat masuk neraka karena kafir bukan mukmin. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab ini siksanya dalam neraka tadi disetok oleh Allah, malah diberi nikmat setiap hari Senin. Apa sebab? Rupanya Abu Lahab ini waktu hidup pernah sekali senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini keponakannya lahir, senang Abu Lahab. Saking senangnya ini Abu Lahab memerdekakan budak kesayangan yang bernama Suwaibah. Sekali senang seumur hidup karena kelahiran Rasulullah. Seorang yang kafir dihentikan oleh Allah siksanya di api neraka. Apalagi kita orang Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mudah-mudahan kita yang hadir di acara maulid ini ada perasaan senang, ada perasaan gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, man hayya'a ta'aman li ajli qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarahu Allah taala ma'al firqati minan nabiyyin wa kana fi a'la 'iliyyin. Siapa yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan tempat untuk acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini kata Imam Ma'ruf Al-Karhi dikumpulkan oleh Allah taala di dalam surga bersama para nabi. Jadi mudah-mudahan kita ini sugih berataan kawal mengadakan maulid Nabi. Amin Allahumma amin. Nah, ini pian marahin nasi bungkus adanya lah. Boleh kena dibawa ibini makan. Bo, tuh nasi bungkus tuh bawa boleh, kena bawa ilaki makan. Makan ilaki nasi bungkus teh. Insya Allah nasi bungkus maulid itu dibagus dimakan tuh baik. Mau laki penyarikan, pemalaruan duit, sampai pemalaruan duit. Yang lakian dia bawa ibini makan nasi maulid tuh. Menang bini pina pamamayan aja, sampai pamamayan tuh. Insya Allah. Apalagi yang bungkusnya dimakan kan sampai bisa. Masih juga sarek kada tahu lagi itu. Ini barokah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pas sudah sejam berceramah. Yang musim pandemi ini jangan berlalawas ceramah. Sejam cukup ya sudah. Makanya melihat penyu susunya rasa hendak pulang ceramahnya. Susu lapang ini nih cap beruang nah. Wah ngeri jo susunya nih nah. Biasa cap enak nih cap beruang mana. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita yang hadir berataan di sini diampuni Allah Taala dosa-dosanya, dikabulkan Allah segala hajatnya, dimudahkan Allah segala urusannya, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya hajat tuan rumah Bapak Haji Irianto dan istri mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedikit kita tahlil lah. Allahu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اجعل واوصل وتقبل ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما عملنا في هذا المجلس المبارك خصوصا لحضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع مصنفي الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر جيلان والشيخ جنيد البغداد والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ عبد الرحمن صديق صاحب ولاية البنجي والشيخ زين بن عبد الغني البنجي والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الله التنكلي وأصولهم وفراعهم وذرياتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا لروح حج رضوان بن حج جنيد وروح حج حلو بنت آدم وروح حج جعفر بن حج محروب وروح حج حنور حياد بن جيلاني وروح حج جندر حارون بن حارون من اجتمعناها هنا بسببهم ولأجلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلها فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا بتوحيد رب العالمين وبرسالة نبينا للخلق أجمعين وصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة.